Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, di mana kita dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, mulutku memuji Tuhan. Mulutku memuji Tuhan. Ayat pokok dari Mazmur 145 ayat yang ke-21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Memuji Tuhan merupakan kehendak daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ini, Daud memuji Tuhan karena kemurahan daripada Tuhan. Bahkan Daud memuji Tuhan setiap hari. Di dalam Mazmur 145 ayatnya yang kedua, di situ tertulis, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya." Kita dapat meneladani Daud, suka untuk memuliakan nama Tuhan. Daud seorang pemuji Tuhan, seorang yang suka untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana perkataan Daud dalam puji-pujiannya kepada Tuhan. Hal ini terlihat di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Di situ tertulis, "Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya." Tuhan itu baik, Tuhan pengasih dan penyayang, sabar dan penuh kasih setia. Apa yang Daud lakukan, ini adalah contoh yang baik. Di dalam Perjanjian Baru, firman Allah juga mengajar untuk kita mengucap syukur. Hal ini tertulis di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Di situ tertulis, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Memuji Tuhan sama seperti mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Korban pujian menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah mengajar senantiasa. Hal ini sama dengan di dalam segala keadaan kita boleh mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kehendak Allah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal, di dalam susah dan senang. Mungkin kita berada dalam keadaan yang sangat sulit, bermasalah, kekurangan, dalam kesakitan, dalam penderitaan. Tetapi kita tidak boleh lupa untuk tetap mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur, Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang
tahu, mengerti keadaan hati daripada umatnya. Tuhan tahu menghibur dan Tuhan tahu menolong. Di dalam kesendirian kita, di dalam kesusahan kita, kalau mungkin kita tidak dapat berbuat apa-apa, mulailah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Hal yang pertama adalah karena hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Wahyu 4 ayatnya yang ke-11, di situ tertulis, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tuhan layak menerima puji-pujian. Dia layak dihormati karena hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Karena kita mengerti bahwa langit dan bumi semua diciptakan oleh Tuhan. Dialah pencipta. Dialah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan karena Dialah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan baik dan penuh kasih setia. Hal ini dapat dilihat di dalam 2 Tawarikh 5 ayatnya yang ke-13. Di situ tertulis, "Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, 'Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.' Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan." Kemuliaan daripada Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan layak dipuji dan Tuhan senang dipuji karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Sebab itu kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya. Di dalam rumah Tuhan, alat-alat musik juga dipakai untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kemuliaan daripada Tuhan turun, hadirat daripada Tuhan akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kekuatan bagi umatnya yang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan, kita mengerti ada 2 alasan mengapa kita memuji Tuhan. Adalah karena Tuhan layak dipuji dan karena Tuhan baik dan setia. Oleh karena itu, kita harus menanggalkan hati yang sedih, hati yang susah, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan setia. Dia hadir dalam puji-pujian umatnya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemurahannya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan memohon pertolongan, penyertaan daripada Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Sebab itu kami memohon Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala doa-doa kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti doa hari ini. Di dalam nama Yesus,
Hamba berdoa setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan tolong suami, istri, dan anak-anak di dalam jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Setiap aktivitas mereka di hari ini Tuhan tolong, Tuhan memimpin, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Setiap mereka yang bekerja pada hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap mereka Tuhan yang berjualan, berdagang, berkati di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang beraktivitas, apapun juga yang mereka lakukan, berkati di dalam nama Yesus. Ada anak-anak sekolah, Tuhan juga berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan. Di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu berdoa buat juga setiap ibu-ibu rumah tangga yang ada di dalam rumah mereka masing-masing mengerjakan tugas mereka. Tuhan tolong juga Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya setiap jemaat Tuhan yang mengikuti doa pada hari ini, Tuhan berkati. Mungkin ada sedang mereka menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Kiranya berikan kemenangan. Yang berkekurangan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkati rejeki mereka Tuhan. Yang tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan boleh buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan. Mungkin ada yang menghadapi kesedihan, Tuhan angkat Tuhan kesedihan mereka. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Sembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, berikan pemulihan. Berikan Tuhan pertolongan daripada Tuhan supaya mereka benar-benar mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Supaya ada kesaksian yang membesarkan nama Tuhan. Juga Tuhan, setiap jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan, berkati, berikan kesetiaan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, berikan Tuhan kesukaan untuk melayani Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam jemaat Tuhan. Kiranya hamba berdoa sepanjang hari ini, Tuhan tolong semuanya ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala, semua keluarga, semua jemaat Tuhan pada saat ini diberkati Tuhan. Tuhan tolong semuanya, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Di dalam GPDI Budi Mulia diberkati Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kiranya diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kiranya kami berdoa juga syafaat untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, pemimpin kami di Indonesia. Diberkati Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Kota Jakarta berikan kesejahteraan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Usaha menangani pandemi, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan semua dokter, semua suster rumah sakit, pengobatan, semuanya dapat bekerja dengan maksimal. Diberkati Tuhan. Sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Setiap usaha penginjilan hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan tolong semuanya. Gereja-gereja yang ada, banyak jiwa boleh mengenali Yesus ya Tuhan. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berkati semua yang mengikuti doa pagi hari ini. Diberkati Tuhan. Kini diberikan kesehatan dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.